Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bi ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kebabangan, beliau Bapak Darmanto SPDSD, Bapak Ibu Guru SD Negeri Kebabangan beserta karyawan yang saya hormati, semuanya hadirin hadirat, tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat yang saya hormati. Pertama, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini, hari Senin tanggal 19 bulan Agustus 2024, alhamdulillah bisa bertemu dalam acara kelompok belajar komen seksi atau kolaborasi menuju sekolah berprestasi SD Negeri Kebabangan, yang pada hal ini adalah nanti akan disampaikan oleh pemateri dengan tema berbagi praktik baik dalam pendidikan. Sebelumnya, rahmat salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama, saya di hadapan Bapak Ibu tidak lain, tidak bukan, yaitu untuk membawakan acara pada siang hari ini. Karena waktu sudah begitu agak siang, mari acara pada siang hari ini kita mulai. Acara yang pertama adalah pembukaan, nanti akan dibuka dengan bacaan Al-Fatihah bersama. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Darmanto SPDSD. Acara yang ketiga yaitu pemaparan materi berbagi praktik baik melalui budaya positif dalam komunitas belajar SD Negeri Kebabangan, yaitu komen seksi. Pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kristi Lutfia Viani SPD SD. Pemaparan yang kedua nanti akan disampaikan oleh saya sendiri. Acara yang berikutnya adalah acara yang keempat, yaitu penutup. Demikian acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Acara yang pertama, mari kita buka dengan bacaan umul kitab. Ala hadin ya qulun yadin sholihah wal barakah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, pembukaan telah dibuka bersama. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Darmanto SPD SD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa quwwata illa billah. Hubungan dengan guru SD Negeri Kepapangan yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini kita berkumpul yaitu dalam rangka kelompok belajar atau komen seksi SD Negeri Kepapangan, diseminasi disiplin positif. Ini masih ada rangkaiannya dengan CGB, yaitu pertama nanti akan disampaikan oleh Saudara Ibu Kristi Lutfia Biani, dan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Parioto. Karena itu ini masih dalam rangkaian kegiatan CGP. Mari kita ikuti pemaparan dari kedua beliau, yaitu Ibu Kristi dan Pak Parioto. Bagaimana nanti paparannya, bagaimana isinya, apa saja yang akan dipaparkan. Dan barang tentu sekali lagi tadi ini masih ada kaitannya dengan kegiatan CGP. Saya kira itu saja dari kami. Selanjutnya nanti kami serahkan kepada kedua pemapar tersebut. Akhiran, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Darmanto SPD yang telah menyambut pada acara pada siang hari ini. Acara berikutnya yaitu pemaparan materi berbagi praktik baik melalui budaya positif dalam komunitas belajar SD Negeri Kepapangan yang akan disampaikan oleh Ibu Kristi Lutfia Biani. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Darmanto selaku Kepala SD Negeri Kepapangan, yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan-karyawati SD Negeri Kepapangan. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu dalam kelompok belajar komen seksi kolaborasi menuju sekolah berprestasi, yang insya Allah pada hari ini kami berdua, saya sendiri dan Bapak Parioto, akan menyampaikan diseminasi mengenai disiplin positif. Semoga pertemuan kita tidak akan menemui arah suatu apapun. Selanjutnya, salawat serta salam mari kita curahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf sekali kami berdua mengganggu waktu Bapak Ibu semuanya
Dan juga kami menghaturkan beribu-ribu terima kasih yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan kami berdua untuk melakukan kegiatan berbagi praktik baik ini di Kombel Komen Seksi SD Negeri Kedatangan. Dan juga kami juga menghaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah menghadiri undangan kami berdua. Semoga yang akan kami sampaikan nanti akan membawa manfaat bagi kami berdua khususnya dan bagi SD Negeri Kedatangan secara umum. Karena menurut kami selain materi ini memang merupakan salah satu tugas tagihan kami di aksi nyata modul 1.4 tentang disiplin positif, materi ini saya rasa sangatlah menarik, sangatlah relevan disampaikan untuk SD Negeri Kebabangan karena memang ada beberapa yang sebenarnya di sekolah kita itu sudah berjalan, akan tetapi akan lebih baik jika kita sempurnakan lagi, begitu aja Bapak Ibu. Nah, untuk kita fokus dulu nih, kita fokus, mungkin pikirannya masih ada yang di kelas, biar kita fokus, coba kita ice breaking dulu. Apa Bapak Ibu semuanya? Sebutkan warnanya. Sebutkan warnanya. Warnanya ada hijau. Di sini. Sebutkan warnanya. Hitam, ya. Hitam. Sebutkan. Merah. Sebutkan warna Biru. warnanya apa? Biru? Biru. Iya. Ya, gantian. Yo. Riani. Merah. Ya, merah. Mas ya sudah fokus berarti. Tadi belum fokus ya. Tadi belum fokus ya. Silakan. Enggak. Stop. Apa? Stop. Kecil Bapak Kristo. Berdiri Mas. Hijau. Ya, sudah fokus. Bintangnya. Kuning. Sudah fokus ya. Sudah fokus ya. Terima kasih, itu hanya biar panjenengan semua fokus, pikirannya sudah ada di sini semua. Baik Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, kenapa kami mengangkat budaya positif? Dari mana sebenarnya akar budaya positif ini? Jadi dasar adanya budaya positif ini yang pertama adalah adanya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini ada dua item. Yang pertama berdasarkan pendapat dari Ki Hajar Dewantoro. Menurut filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu menurut Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 menyebutkan pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, dari kedua tujuan tersebut, kemudian lahirlah profil pelajar Pancasila sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, ceritanya seperti itu. Lalu, kita semua sudah masuk ke kurikulum Merdeka. Kita sudah kenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Pedomannya ini kita di kurikulum Merdeka. Lalu bagaimana mengembangkan ini semua? Nah, profil pelajar Pancasila itu dikembangkan melalui budaya positif. Nah, ceritanya seperti itu.
Kalau kita kan tahunya yang namanya kurikulum merdeka, pokoknya ada profil pelajar Pancasila, ada P5. Lah, silsilahnya ini seperti ini. Selanjutnya, ada apa saja sih dalam budaya positif itu? Dalam budaya positif itu sebenarnya ada banyak hal. Nanti kita akan mengidentifikasi tentang kebutuhan dasar manusia. Ada posisi kontrol restitusi, ada restitusi itu sendiri. Kemudian ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ada restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi pada poin 5 posisi kontrol, dan restitusi pada poin segitiga restitusi. Nah, itu isinya disiplin positif. Kita kupas satu persatu. 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau Bu Erna yang paling ingin terpenuhi itu kebutuhannya yang mana Bu Erna? Kesenangan, Kesenangan. Kalau Bu Lia? bisa bertahan hidup. Bisa bertahan hidup. Ya, mungkin kalau Bu Riani beda lagi ya. Yang menjadi prioritas yang mana Ibu? Kesenangan. Kesenangan. Jadi senang dulu ya, belum hidup udah senang. Sama tidak ya kira-kira? belum hidup sudah senang dulu. Jadi yang utama itu justru yang ini dulu, bertahan hidup. Manusia itu kan untuk bertahan hidup butuh yang paling sederhana adalah apa ya? Makan ya, makan. Manusia bertahan hidup itu misalnya dengan makan. Ini dulu. Nah, dengan makan dulu, bertahan hidup dulu. Kemudian setelah dari yang pokok ini baru merembet, bisa ke kesenangan, bisa ke kebebasan, bisa ke kasih sayang dan rasa diterima, dan juga penguasaan. Dan kelima kebutuhan dasar manusia ini itu inginnya itu terpenuhi semuanya. Kalau ada yang tidak terpenuhi, pasti akan ada upaya bagaimana caranya untuk memenuhi. Begitupun dengan anak didik kita, murid-murid kita. Murid-murid kita juga memiliki kebutuhan ini. Nah, kebutuhan-kebutuhan yang mereka tidak dapatkan di rumah atau mereka tidak dapatkan dari teman-teman di kelasnya, dari guru-gurunya, yang akhirnya membuat anak itu berupaya memenuhi kebutuhan dasar itu yang mungkin oleh kita itu dalam tanda kutip malah mencap anak tersebut menjadi anak nakal. Padahal mereka itu sedang berupaya memenuhi 5 kebutuhan ini. Nah, di sini saya punya contoh kasus yang benar-benar nyata dan kemarin saya praktekkan untuk segitiga restitusinya. Jadi Bapak Ibu guru kelas 1 sampai kelas 5 pasti sudah kenal anak ini ya. Andika Dwi Erlangga atau yang kita sebut Dika, merupakan siswa kelas 6 SD Negeri Kepapangan. Sudah 2 hari tidak masuk sekolah dan tidak memberitahukan kepada pihak sekolah. Guru mencoba mencari informasi dari teman-temannya tentang keberadaan Dika. Teman-teman bilang bahwa Dika sepatutnya tertinggal di rumah mbahnya. Dika ini merupakan anak dari broken home yang tinggal bersama budi sepupu dan mbahnya yang rumahnya berbeda. Ayahnya tidak diketahui keberadaannya ya, sedangkan ibunya merantau ke Jakarta. Pada jam istirahat, guru meminta Dika untuk tinggal di kelas sebentar untuk mengklarifikasi alasan Dika tidak masuk sekolah selama 2 hari kemarin. Dan setelah saya melakukan wawancara dengan Dika, Bapak Ibu tahu alasannya apa? Alasannya tidak diberi uang saku. Lalu saya lanjutkan, Mas Dika, kenapa tidak diberi uang saku? Anu bayar dia duit Bu, anu kok adine. Lah adikmu kelas berapa? TK. Lah TK, kalau TK adiknya diberi uang saku sama mbaknya berapa? 2.000. Lah tadinya saya berpikir ya paruan kalau adine, tapi misalnya hanya 2.000, apa ya tegel membawa kita paruan. Akhirnya saya mengupas lagi. Kalau pagi dikasih sarapan tidak, mbahnya masak apa tidak? Masak.
coba berdasarkan ini Ibu Bapak, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kemudian penguasaan. Kalau dari kasusnya Mas Dika ini, kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi pada diri Mas Dika? Kesenangan. Lalu Karena belum itu sih dikasih uang jajan, jadi mungkin belum merasa senang. terus Ada lagi pendapat lain, monggo? kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang. Nah, nih ada lagi mungkin yang lain? Kasih sayang. Ya, berarti sama ya, kasih sayang. Benar memang. Mas Dika itu butuh kasih sayang karena dia itu berasal dari broken home. Dia tidak berangkat sekolah itu sebenarnya dia sedang mencari perhatian saya supaya saya itu lebih memperhatikan Mas Dika. Kalau dia tidak berangkat saya tanya. Nah sebenarnya itu tujuannya seperti itu. Kemudian ketika dia tidak bisa jajan di sekolah, berarti ada kebutuhan nomor 1 ya. Ada kebutuhan ini kan, bertahan hidup. Jadi ketika di sekolah, karena kalau senang kan pulangnya siang, maka dia akan merasakan lapar. Nah kalau dia lapar, lebih baik nggak sekolah lah, nggak punya uang, nggak jajan. Nah mungkin dia sedang berusaha memenuhi ini. Kemudian yang pertama tadi kasih sayang, bertahan hidup, juga mungkin kebebasan karena dia tidak memberitahukan kepada pihak sekolah. Sekarepe dewek, kita mencapnya itu justru itu sekarepe dewek, padahal dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan kebebasan gitu. Lalu ada kesenangan. Apakah dari kasus Dika ini ada usaha untuk memenuhi kesenangan? Ada tidak ya? Kesenangan. Ya karena itu sih kalau dikasih uang jajan anak cenderung lebih senang. Ya, betul sekali. Jadi senang ketika sekolah itu disangoni, lebih termotivasi, lebih bersemangat ya. Begitu. Jadi ini dari satu kasus saja, satu kasus sederhana, sebenarnya anak itu sedang berusaha memenuhi ini kebutuhan dasarnya. Lah harapannya kita sebagai guru itu lebih peka terhadap kebutuhan siswa. Karena tidak semua kebutuhan siswa itu terpenuhi selama di rumah. Tidak terpenuhi selama di rumah atau bahkan di sekolah pun tidak terpenuhi oleh guru dan teman-temannya. Oleh karena itu, peran guru di sini. Peran guru itu bisa mengambil posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? Dari kata dasar kontrol, coba kontrol. Apa itu kontrol ya? Mengontrol. Mengontrol bagaimana sih mengontrol? Mendeskripsikan kata kerja mengontrol. Mengontrol itu mengetahui bagaimana keadaan siswa. Jadi kesehariannya dikontrol biar tidak terlalu melanggar kemana, apa mungkin kebebasannya seperti itu. Ya, terima kasih, betul sekali ya. Jadi posisi kontrol itu ya kita mengontrol, mencari tahu, mengetahui bagaimana sih, di mana sih anak itu. Nah, hanya biasanya Bapak Ibu yang sering kita lakukan di sini sebenarnya posisi kontrol yang ini. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini peran kita di sini. Kita dapat melakukan kontrol sebagai ini. Hanya saja Bapak Ibu, di sini dikotaki ya, di sini ada perilaku kontrol yang akhirnya menjadi perilaku kontrol negatif, akhirnya membentuk identitas yang gagal. Tapi ada juga perilaku kontrol positif yang harapannya nanti menjadi identitas berhasil atau sukses. Siapa yang sukses? Murid-murid kita. Murid-murid kita yang harapannya itu berhasil atau sukses.
kita sebagai guru mengambil peran di posisi kontrol, merubah dari identitas gagal ini menjadi identitas yang sukses. Dalam kasus Dika tadi, Dika tidak berangkat sekolah, tidak memberitahukan ke pihak sekolah, tidak berangkatnya itu 2 hari, kan luar biasa nggih. 2 hari itu kan maksudnya masih identitas gagal. Lah bagaimana kita rubah supaya identitas anak itu bisa berhasil? Nah, di sini kita makanya perlu belajar yang namanya restitusi. Nah, seperti apa restitusi nanti kita akan belajar bersama-sama. Dari mana kita bisa mengetahui posisi-posisi ini? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, posisi guru sebagai teman bagi murid, pemantau, atau bahkan manajer. Nah, ini perilakunya Bapak Ibu. Perilaku. Ketika guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, berarti kita sedang menjadi seorang penghukum bagi murid. Nah, dari mana kelihatannya? Dari kata-katanya. Misalkan, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menyuruh kamu membersihkan WC. Seperti itu ya. Nah, berarti ini kita posisinya kan penghukum Bapak Ibu. Nah, kita itu sebagai penghukum. Kalau kita menghukum anak, nanti akhirnya akan menjadi identitas yang gagal. Perilaku yang ditujukan anak itu hanya sekedar takut kepada hukuman yang kita berikan. Nah, akhirnya apa? Siswa pun akan membalas, saya tidak peduli, saya bersikap saya apa-apa bisa niki. Nah, begitu. Dampaknya apa? Dampaknya itu ini, dampak pada murid akan mengulangi kesalahan berulang kali, bahkan bisa menjadi lebih agresif. Nah, akhirnya murid itu meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Lapak guru penuh galak. Nah, seperti itu. Itu kalau kita berada pada posisi penghukum. Lalu yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Biasanya ini Pak agama banget ini, berceramah untuk menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Misalnya, kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu guru, ya. Guru sudah capek-capek mengajar, guru sudah capek-capek menasihati kamu, masa kamu masih begitu terus sih? Kamu gak kasihan ya sama bu guru? Nah, itu berarti kita sedang berada pada posisi pembuat orang merasa bersalah. Akhirnya apa? Siswa itu akan menyangkal dengan berbohong. Enggak kok bu, bukan saya kok bu, aku itu bu. Biasanya kan begitu ya anak-anak ya. Gitu. Nah, paling banter apa? Siswa bilangnya, maaf ya bu. Nah, identitas yang terbentuk pada anak merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Nah, di sini murid juga sama, akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas tapi dengan rasa bersalah. Iya sih, aku kemarin tidak berangkat terapi, jadinya Bu Erna bla 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 bla. Nah, begitu. Nah, berikutnya, sebagai teman, guru sebagai teman bagi murid. Biasanya ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan, lakukan untuk Bapak Ibu guru. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bereskan. Nah, biasanya anak, Bu, sudah disuruh kumpul Bu, mau latihan PBB sama Pak Wawan. Ini tugasnya belum selesai. Ya sudah, nanti diselesaikan sama Bu guru. Nah, seolah-olah kita itu berteman dengan murid, selalu siap membantu murid. Nah, akhirnya apa? Muncul di sini ketergantungan. Jadi, besok kan direwangi nang Bu guru. Besok kan dimaafkan oleh Pak guru. Munculnya seperti itu. Selanjutnya, murid akan berkata, saya pikir Bapak Ibu adalah teman saya. Ketika suatu saat Bapak Ibu tidak sempat membantu siswa, ini munculnya
siswa itu tidak akan mandiri dan tidak bisa memutuskan. Nantilah nunggu Bu Erna, nantilah nunggu Pak Wawan dan sebagainya. Nah, tapi di sini letak kita di hati murid itu masih aman, ditempatkan sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Namun yaitu tadi, siswa tergantung dan tidak mandiri. Berikutnya, posisi pemantau. Nah, seorang pemantau ini sudah agak tegas ya. Dasarnya itu selalu menghitung dan mengukur. Biasanya kita tanya, apa peraturannya? Anak tidak memakai atribut misalnya saat upacara ya. Kamu tahu tidak apa aturannya di sekolah kita? Kalau kamu melanggar, apa konsekuensinya? Apa sanksinya? Ini sanksi. Ya, biasanya ini kita kan yang ada di sekolah kita kan ya, sanksi. Apa sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah, kalau kita posisinya seperti ini, itu biasanya murid hanya akan menyesuaikan bila diawasi. Hanya bila diawasi. Nah, selanjutnya, murid pun akan berkata, saya akan dapat beberapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Aku mesti dialem, nek aku ngerewangi ibu guru. Nah, ini. Kemudian, murid itu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi di sini ada rasa takut mendapatkan hukuman. Sebenarnya ini posisi kontrolnya sudah bagus, akan tetapi masih ada dampaknya ini, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Nah, selanjutnya murid meletakkan guru peraturan itu sebagai dunia berkualitasnya. Nah, yang paling bagus yang mana? Yang posisi terakhir Bapak Ibu, manajer. Seperti apakah guru dalam posisi manajer? Guru itu hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sampai kan? Hanya mengajukan pertanyaan. Pertanyaan apa yang kita ajukan? Misalnya, apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah ini harusnya? Maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan ini harapannya karakter-karakter dalam diri siswa itu akan semakin menguat. Nah, pada kasus Dika tadi, kalau saya menanyakannya seperti itu, Mas Dika, kamu di sekolah sampai siang. Kalau kamu sampai siang, apa yang akan terjadi? Lapar. Kalau lapar, bagaimana cara mengatasinya? Sedangkan kamu tidak diberi uang saku. Nah, dia bingung, mikir dulu. Kemudian kita bantu memberikan pertanyaan pemantik ya. Mbahmu masak tidak di rumah? Bagaimana kalau membengkau? Karena restitusi itu poinnya itu pada pilihan. Jadi kita memberikan pilihan bagaimana anak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, di situ. Nah, kemudian di sini kita bisa tanyakan bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan. Nah, dampaknya ini mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Jadi murid harapannya akan memiliki dampak yang panjang. Karakternya itu menguat. Jadi ada atau tidak ada guru, murid itu sudah mampu mengevaluasi dirinya sendiri agar menjadi lebih baik. Akhirnya apa? Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi tidak tergantung pada guru ataupun orang lain di sekitarnya. Begitu, itulah posisi kontrol. Nah, dari depan saya menyampaikan restitusi. Sebenarnya apa sih restitusi? Mengapa harus menggunakan restitusi? Restitusi itu merupakan cara menanamkan disiplin positif pada murid. Cara menanamkan disiplin positif. Nah, kenapa harus restitusi? Alasannya banyak. Restitusi itu bukan untuk menebus
menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu justru harapannya memperbaiki hubungan. Kalau tadi kita memberikan hukuman, itu kan akan malah merusak hubungan. Murid mungkin akan memiliki rasa dendam kepada guru, tidak suka kepada guru. Tapi melalui restitusi itu justru memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ini poin pentingnya di sini. Restitusi adalah tawaran. Kita menawarkan kepada murid agar murid itu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Selanjutnya restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Kalau biasanya anak-anak itu cenderung salah menyalahkan orang lain. Itu bu yang berbuat, itu bu yang berbuat. Menggeser dari anak biasanya mengomentari orang lain, anak itu jadi tidak mampu mengomentari dirinya sendiri. Iya bu, saya yang salah. Iya bu, tadi saya ini. Ini melihat ke dalam dirinya sendiri. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti jika tidak berangkat sekolah tadi, itu ada kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Selanjutnya restitusi adalah cara yang paling baik. Kalau tadi dengan hukuman anak mungkin menjadi dendam dan lain sebagainya. Nah melalui restitusi ini cara yang terbaik supaya anak itu menemukan dunia berkualitasnya sendiri. Selanjutnya restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, dan restitusi itu menguatkan karakter, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Karena cenderung kalau anak sudah salah, biasanya teman-temannya itu membuli ya, kau baru lulus sekolah dan sebagainya. Nah ini peran guru di sini mengembalikan murid kepada kelompoknya, tentunya dengan kondisi yang lebih baik lagi. Begitu jadi Bapak Ibu guru, ngantuk kayaknya semuanya berdiri. Biar tidak ngantuk, monggo semuanya bisa berdiri dulu. Ya, ya menari-menari lah, seperti anak kelas 1 mungkin Bapak mungkin yang lagu Marina. Nah, biasanya kan kalau anak-anak kita biasanya Marina itu menuju kepada diri sendiri ya. Marina menari di atas menara. Gitu ya, bisa nyanyi Bapak Ibu gerak biar tidak ngantuk. Monggo 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Marina menari di atas menara. Ampun kebalik nggih, kok nek kebalik menara menari di atas Marina, kepripun itu. Nek lagi-lagi ya, diulang lagi biar tidak ngantuk, monggo. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari, Marina di atas menara. Marina menari di atas menara. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, siap-siap bengkek, ini materinya lumayan, tapi insya Allah semoga membawa manfaat. Nah, sejenak mari kita renungkan. Tadi saya sudah berbicara bagaimana harus ada disiplin positif di sekolah, lalu solusinya dari menggunakan restitusi ya. Sekarang kita renungkan bersama-sama suasana interaksi murid guru dengan guru, guru dengan murid, guru dengan masalah di sekolah kita. Itu kira-kira apakah sudah sesuai dengan prinsip restitusi? Kemudian bagaimana guru di sekolah kita itu menciptakan lingkungan positif di sekolah? Apakah yang kita lakukan setiap harinya itu sudah mendukung lingkungan positif atau budaya positif? Lalu apakah hubungan lingkungan positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Sebelumnya kan kita sudah
pernah membahas tentang visi sekolah ya, yang dimana poin utamanya itu adalah mengutamakan kepentingan murid. Nah, apakah ada hubungan dengan lingkungan positif di sekolah bagi pembelajaran yang berpihak pada murid? Apakah sekolah kita sudah menerapkan disiplin positif? Lalu seperti apa sekolah yang kita impikan dan bagaimana cara mewujudkannya? Nah, coba menurut panjenengan semuanya, kira-kira sekolah kita itu sudah menggambarkan budaya positif atau belum? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah ya? Ya mungkin hanya ada beberapa yang perlu ditambahkan, diperbaiki. Lanjut. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa seorang guru itu diibaratkan, dibandingkan seperti seorang petani. Seorang petani itu kan diberikan berupa benih, ya kan? Menanam benih padi. Nah, tugasnya apa seorang petani? Tugasnya adalah menumbuhkan padi tersebut, memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk, air, membasmi ulat-ulat jamur yang mengganggu hidup tanaman padi tersebut. Nah, benihnya, padinya itu adalah murid-murid kita, sedangkan kita adalah petaninya. Jadi bagaimana kita memelihara anak di sekolah itu agar tumbuh menjadi dirinya sendiri dengan cara ini, memupuk, kemudian membasmi ulat-ulat yang mengganggu. Jadi tapi tidak mungkin jagung bisa tumbuh menjadi padi. Kalau memang benihnya jagung, ya tetap jadinya jagung, tidak akan bisa menjadi padi. Tapi tugas kita adalah itu, memupuk, membasmi ulat-ulat. Ketika anak punya karakter itu, kalau memang sudah watak, ya sudah, sulit untuk kita rubah. Tapi kita singkirkan ini, ulat-ulat yang mengganggu, ulat-ulat jamur-jamur yang mengganggu. Iya, makanya kita perlu kolaborasi, karena tripusat pendidikan itu kan tidak hanya di sekolah, tapi di keluarga dan di masyarakat. Kalau kita sudah menerapkan budaya positif di sekolah, tapi di lingkungan masyarakatnya, di rumahnya, anak selalu dimanjakan, tidak dilatih mandiri, ya percuma. Makanya perlu ada kolaborasi. Nah, apapun tindakan yang dilakukan anak sebagai ini ilmuwan ya yang mengelompokkan, bukan saya, kalau saya tidak tahu dasarnya. Ilmuwan itu mengelompokkan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 2 motivasi yang munculnya dari luar atau ekstrinsik, dan ada motivasi yang munculnya dari dalam atau disebut intrinsik. Seperti tadi yang dikasuskan, misalkan anak disuruh membersihkan WC, berarti dia melakukan membersihkan WC-nya itu hanya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau takut dihukum. Kemudian di alam-alam ya, itu hanya karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang kita harapkan melalui restitusi adalah adanya motivasi intrinsik. Anak itu menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada nilai-nilai. Seperti apa nilai? Nanti kita bahas. Nah, di sini dari identitas gagal dan identitas sukses, di sini ada 3 poin. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi untuk restitusi saya sudah membahas ya. Sekarang bagaimana dengan hukuman dan konsekuensi? Bagaimana tindakan itu dikategorikan sebagai hukuman? Hukuman itu terjadi apabila sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian ada rasa tidak nyaman untuk murid dalam jangka yang panjang. Kemudian kalau kita menghukum, kita pasti akan mementingkan korban. Pelakunya kita hukum, korbannya itu mendapatkan keadilan. Tapi murid ini akan tersakiti. Itu hukuman. Kemudian perilakunya menjadi pasif. Yang pasif kan muridnya, yang agresif kita, gurunya. Kok itu mungkin angel? Nah, yang agresif kita, muridnya pasif. Iya Bu Guru.
pelajaran karena murid takut berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan yang nyata. Untuk apa sih kita menyuruh anak membersihkan WC padahal rumah orang pernah dikongkong? Tidak akan berlanjut kepada kehidupan yang nyata. Menjadi sebuah peraturan karena kamu harus. Akhirnya apa? Murid akan membenci peraturan. Nah, berikutnya ada konsekuensi. Konsekuensi itu hampir sama dengan hukuman. Sesuatu itu harus terjadi. Ada rasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Korban itu bisa diabaikan. Tidak harus selamanya korban itu diganti rugi, itu tidak. Kemudian murid ini dibuat tidak nyaman, masih ada rasa tidak nyaman bagi murid. Kemudian penguatan itu juga bertahan hanya dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring. Guru harus mengawasi terus ya. Penerapannya itu membantu mengikuti peraturan yang ada dalam masyarakat. Kemudian biasanya kita menanyakan apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, gitu. Kemudian anak ini akan menghormati peraturan, menghormati loh ya, tidak melaksanakan, hanya menghormati tok. Nah, sekarang yang restitusi. Restitusi itu menyajikan pilihan. Jadi anak nanti bisa memilih bagaimana dia akan memperbaiki kesalahannya. Yang kita kuatkan adalah karakternya, harapannya karena efeknya itu dalam jangka waktu yang panjang. Dan korban ini mendapatkan ganti. Sedangkan murid itu akan mendapatkan penguatan. Endingnya apa? Endingnya masalah akan terpecahkan. Murid akan belajar untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Pertanyaan yang bisa kita ajukan misalnya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, akhirnya murid akan menghormati dirinya sendiri. Nah, ini coba, ini Bapak Ibu, ini hukuman ataukah konsekuensi, biar kita bisa membedakan. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sering ketemu dengan masalah-masalah semacam ini. Ketika anak salah, anak disuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yang ditulis, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Anak disuruh mencatat 100 kali karena terlambat. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, menyakitkan bagi anak ya. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman ya. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, membersihkan, konsekuensi ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi. Pinter-pinter gue. Lalu berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di atas meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Nah, tunggu konsekuensi. Sudah bisa membedakan ya Bapak Ibu ya? Sudah. Jadi kalau bisa ya kita menghindari hukuman. Lanjut. Hukuman itu ternyata Bapak Ibu, ini yang benar-benar di luar dugaan saya. Saya pikir tadinya yang namanya hadiah, penghargaan itu akan membuat anak senang. Ternyata ada pernyataan lain, ini dihukum oleh penghargaan. Luar biasa ya, dihukum oleh penghargaan. Jadi ini yang suka memberi hadiah kayak saya misalnya, ini perlu berhati-hati ini. Ternyata oleh para pakar pendidikan
para pakar pendidikan. Iya. Ini didukung oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu akan membawa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan yang diharapkan dapat memotivasi siswa justru berbalik arah menjadi sebuah hukuman. Kenapa bisa ini? Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Misalkan saya ke anak saya, Dek, gak boleh, misalnya gak boleh teriak-teriak ya, nanti ibu belikan jajan. Nah itu hanya berlaku ketika saya ada acara saja, hanya dalam jangka waktu yang pendek. Ketika acara sudah selesai, sudah ramai lagi. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, setiap hari dikasih jajan, setiap hari dikasih jajan, maka akan muncul ketergantungan pada penghargaan, sehingga kehilangan motivasi dari dalam. Kalau tidak dikasih jajan, ya tidak mau diam. Lalu jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Aku berapa sih mau? Ngertinya kan aku mau les jajan. Tidak berpikir aku mau ngapa. Anak akan cenderung berpikir seperti itu. Berikutnya, penghargaan ini dianggap tidak efektif. Kenapa? Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi ketika anak ramai, ya mau diam karena mengharap mendapatkan penghargaan. Kemudian jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka akan kecewa dan berkecil hati. Mungkin lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Aku nak kelas 5 munggah kelas orang deh, hadiah kertas, hadiah pulpen. Nah, di kelas 6-nya apa? Ngelantro. Males, kalau ini kelas 5 udah banyak kayak misalnya mah. Nah, gitu. Lalu, jika kita memberikan sesuatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita tidak ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi kalau mau muridnya rajin belajar, biasanya kelas dikasih hadiah, ya harus terus. Kelas 1 dikasih hadiah, kelas 2 dikasih hadiah, sampai dengan lulus dikasih hadiah. Kalau tidak, hilang semangatnya. Kemudian, ada contoh orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan pasti tidak berhasil. Artinya apa? Ketika sudah dijanjikan, Bapak akan berhenti merokok, besok saya kasih uang 100.000, mesti telah kagum. Nah, seperti itu muncul identitas gagal. Selain itu, penghargaan justru akan merusak hubungan. Kenapa? Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, yang lain itu iri. Ini, misalnya kita naik kelas mengadakan peringkat ya 1, 2, 3 dapat hadiah. Nah yang tidak dapat hadiah iri, kayak ulit buku, aku orang. Dan naik kelas 1 kan mungkin kalau tekan 4 terusnya nangis. Tapi itu diberi hadiah, saya tidak. Nah, kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur. Nah ini kan dampaknya luar biasa kan. Besok ranking 1 oleh hadiah piala. Nah otomatis bagaimana caranya saya dapat piala? Nyontek, kayak kepekan, takut-takut berdiri. Nah ini yang perlu diwaspadai. Selanjutnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Semurai sanggaran, baterainya balik kasih ya karena di sanggaran langsung balik kasih ya, yang tidak cemas, malah semakin gugup. Kemudian, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Anak putus asa, akhirnya biasanya saya kayak siji ya kayak aku orang ngomong harapan orang kan ranking terakhir apa. Nah itu yang perlu kita waspadai.
tertata. Pernah dicobakan dalam suatu percobaan, sekelompok anak laki-laki sekitar 9 tahun diminta melihat gambar wajah yang ditampilkan di layar dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar tersebut hampir sama, beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian lainnya tidak. Hasilnya anak laki-laki yang dibayar membuat mereka lebih banyak membuat kesalahan. Kan kesusu terus dibayar di sini, ini untuk kami ya Rp1.000, terus kemudian ditayangkan soalnya, otomatis kan mereka hanya berusaha berpikir bagaimana mempertahankan uang Rp1.000 itu tadi tidak diambil lagi. Jadi bisa mikir bagaimana mengerjakan soal, terus berpikirnya bagaimana mempertahankan uang Rp1.000-nya. Luar biasa deh. Selanjutnya, penghargaan akan menurunkan kualitas. Ini juga sama dilakukan pada sekelompok mahasiswa. Sama ketika mereka bekerja, ini pertama mereka akan semangat, tapi lama-kelamaan itu kualitasnya akan menurun. Karena mereka berpikir, udah dapat hadiah, terus kayak bebas oleh hadiah, ngapain belajar lagi? Ya sudah. Tuh. Nah ini, penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Yaitu karena fokusnya tidak lagi ke tugasnya, fokusnya itu kepada hadiahnya. Selanjutnya, yang terakhir ini penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum. Kenapa menghukum? Karena ini bagi mereka yang tidak mendapatkannya. Misalkan sistem ranking. Makanya di kurikulum Merdeka ini kita tidak ada ranking ya. Kita kan biasanya selalu menyampaikan ketika bagi rapat pada wali murid, Bapak Ibu sekarang kita di kurikulum Merdeka, kita tidak ada lagi ranking. Tapi ketika ditanya, kenapa Bu tidak ada ranking? Jawabannya, ya itu di kurikulum Merdeka tidak ada ranking. Jangan sudah tidak berargumen seperti itu lagi ya. Jangan sampaikan ini bahwa dari penghargaan ranking itu justru banyak sekali bisa menghukum bagi tidak penerimanya, kemudian mematikan kreativitas dan yang lainnya. Alasannya itu. Jadi bukan sekedar lagi kenapa Bu kok tidak ada ranking? Ya tidak ada, kurikulum Merdeka kan tidak ada rankingnya. Sekarang jangan jadi punya jawabannya. Jawabannya seperti itu ya. Nah, 10 menit lagi waktu saya Pak Karyato. Yuk ice breaking lagi lah, kelas materinya banyak banget. Monggo semuanya berdiri lagi Bapak Ibu, berdiri lagi. Berdiri lagi. Ya, yuk mulai lah. Lagunya apa ya? Biasanya lagu apa ini kalau satu ini Bu? Nah, mau dipimpin Ibu. Lompat ke depan, lompat ke belakang, tengok ke kanan, tengok ke kiri, lupa. Iya lupa Bu. Iya lupa orang nyetel musik kayak. Atau kita klik dulu, kita cari musiknya dulu. Lompat ke samping. Lompat. Icap Beatrice. Sinyal tidak mendukung. Urban. Iya, sinyalnya ternyata tidak bagus.
sudah kelas tinggi. Dipermainkan oleh sinyal gitu. Masih ngulur-ngulur, malah kita yang ikut begini. Sebentar ya. Dia kok ngomong terus lelet malah ngomongin. Tanpa musik saja Bu, ayo kita SPG. Ayo. Tidak keluar. Terus sudah yuk berpasangan saja, cari pasangan. Kita nyanyi kayak anak-anak saja ya. Aram sam sam. Bisa yang gitu ya. Kalau aram ke bawah ya. Aram sam sam, guli ram. Ram ke bawah ya. Ram sam. Gitu bisa? Ini mungkin bisa. Musiknya mana Pak? Bluetooth ya Pak? Ya Bluetooth aja. Bluetooth.
kelas karena saya waktunya hanya 1 jam. Nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Parioto. Dari saya, mungkin selama saya menyampaikan materi mungkin ada kekurangannya atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Harapan saya semoga sedikit yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya, dan mari sedikit demi sedikit kita implementasikan di kelas kita masing-masing supaya yang tadinya masih ada hukuman, masih ada konsekuen, kedepannya itu semua sudah tidak ada, semuanya sudah beralih ke restitusi. Kita mengantarkan anak dari identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih.